Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang perpangkatan dan akar. Untuk mulai yang pertama, kita akan membahas tentang perpangkatan. Kita akan memulai dari sebuah definisi, di mana perpangkatan didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan secara umum bahwa jika A pangkat N, di mana A merupakan bilangan real, sedangkan N merupakan bilangan bulat positif, A pangkat N artinya A kali A sebanyak N kali. N di sini menunjukkan banyaknya bilangan berulang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ini menjadi sangat penting. Ada suatu syarat di mana nilai A harus merupakan keanggotaan R atau A merupakan bilangan real dan N harus merupakan bilangan bulat positif. Untuk memahami teori ini, akan kami persiapkan beberapa contoh. Ini adalah contoh yang cukup sederhana. 2 pangkat 3 akan sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sesuai dengan definisi dari perpangkatan, bahwa 2 pangkat 3 artinya 2-nya akan sebanyak 3 kali. Sehingga 2 kali 2 kali 2 akan sama dengan 8. Boleh kita katakan bahwa 2 pangkat 3 akan bernilai sama dengan 8. Untuk lebih memahami lagi, ikuti contoh yang kedua. Min 3 pangkat 4 akan sama dengan, sesuai dengan definisi, berapapun pangkat 4, artinya bilangan yang di sini akan berulang sebanyak 4 kali. Karena min 3 pangkat 4, maka min 3 di sini akan berulang sebanyak 4 kali. Min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Kita mulai dari perkalian tanda negatif. Negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Hasil positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Hasil negatif ini dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif. Maka negatif 3 dikali negatif 3, dikali negatif 3, dikali negatif 3, hasilnya harus positif. Kalau kalian hitung dengan teliti, 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya akan sama dengan 81. Sehingga kita katakan bahwa min 3 pangkat 4 akan bernilai sama dengan 81. Bisa dipahami adik-adik? Ini adalah contoh berikutnya. Yang di dalam kotak ini adalah sebuah contoh. A kuadrat kali B dalam kurung pangkat 3. Soal ini kelihatannya susah, tetapi langkah-langkahnya harus kalian ikuti dengan menggunakan definisi, di mana berdasarkan definisi bahwa yang di dalam kurung, yaitu A kuadrat kali B, akan berulang sebanyak 3 kali. Untuk itu, mari kita hitung. A kuadrat B sebanyak 3 kali. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. A kuadrat kali B, A kuadrat kali B, A kuadrat kali B. Ini perkalian biasa, berlaku sifat asosiatif, di mana perkalian bisa mengalihkan dengan sebelahnya atau dikalikan dengan sampingnya. Sehingga A kuadrat kali A kuadrat kali A kuadrat akan saya kalikan dalam satu kelompok. Demikian juga untuk B
kali B kali B. Akan kami kalikan dalam satu kelompok. A kuadrat kali A kuadrat kali A kuadrat dalam kelompok yang ada di sini. B kali B kali B dalam satu kelompok yang ada di sini. A kuadrat di sini hanya sebanyak 2 kali. A kuadrat di sini sama, hanya sebanyak 2 kali. Demikian juga untuk yang ada di sini, hanya sebanyak 2 kali. A sebanyak 2 kali, A sebanyak 2 kali, A sebanyak 2 kali. Maka total A yang ada di sini akan sama dengan 6 kali. Berarti kita tulis dengan A pangkat 6. B kali B kali B, B-nya sebanyak 3 kali. Kita akan menulisnya dengan B pangkat 3. Kesimpulannya, A kuadrat B dipangkatkan 3, hasilnya akan bernilai dengan A pangkat 6 dikali B pangkat 3.